saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap bahagia meskipun di rumah aja. Ya, pada hari ini kita akan memulai masuk dalam ibadah online KPPM Jombang yang ketiga. Di sini saya harap saudara-saudara sekalian bisa lebih fokus dan memasuki ibadah ini dengan baik. Saya undang teman-teman buat bangkit berdiri. Bersama-sama kita naikkan pujian. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan
bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu. Kami akan memulai ibadah pada hari ini, berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Oh ya, kalian pernah nggak sih ngalamin hal yang sulit, terus kalian nggak bisa ngelaluin hal itu? Tapi coba bawa dalam doa. Saya yakin hal yang sulit itu bisa jadi mudah buat kalian. Di sini kita sama-sama belajar bahwa setiap kuasa Tuhan, pengorbanan Tuhan selalu hadir buat temenin kita dan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Suyono, mari kita angkat satu pujian. Dan mungkin bagi kalian ini adalah hal yang belum kalian kenal, tapi kita sama-sama belajar untuk memuji nama Tuhan. Sungguh indah. Usaha
Shalom, para anak-anakku, pemuda-pemudi Jemaat Jombang. Di dalam ibadah kita pada saat ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersama-sama merenungi firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, jika malam hari ini Tuhan Yesus masih memberi kesempatan kepada kami, para pemuda-pemudi GKJW Jemaat Jombang, untuk kami membangun ibadah. Biarlah ibadah kami pada saat ini Engkau yang memimpin, Engkau yang memberkati. Terlebih kami akan bersama-sama membaca dan merenungi firman. Kami undang Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami, memampukan kami mengerti, terlebih kami bisa menjadi pelaku-pelaku setiap firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, petikan firman Tuhan kita malam hari ini terambil dari Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 97 sampai dengan 104. 97 sampai dengan 104 yang demikian firman Tuhan. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Amin. Demikian saudara-saudara, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita malam hari ini. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, setiap kita di dalam kehidupan ini, apakah firman Tuhan itu penting dalam hidupmu? Itu kita menjawab, oh penting Pak. Apalagi yang tanya Pak Pendeta begitu, wah penting Pak Pendeta. Firman Tuhan itu sungguh penting gitu ya. Ya, sudah kita menyadari bahwa hidup orang Kristen itu harusnya berdasarkan firman Tuhan. Tetapi apakah, pertanyaannya apakah kita betul-betul merasakan kuasa dari firman Tuhan itu yang kita anggap penting, yang sering kita rindukan katanya? Apakah kita merasakan kekuatan dari firman Tuhan? Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita malam hari ini, Mazmur 119, salah satu bacaan yang menunjukkan bagaimana penulis kitab Mazmur ini mengakui bahwa firman Tuhan itu begitu penting, begitu mempunyai kuasa dalam hidupnya. Jadi punya kuasa. Pemazmur mengatakan, perintah membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Jadi kuasa firman Tuhan membawa dia pada lebih bijaksana. Ayat 99, lebih berakal budi. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukumku.
hukum-hukummu. Jadi kekuatan firman Tuhan itu membuat pemazmur lebih bijaksana, dia lebih berakal budi, dia lebih mengerti. Dia tidak mau melakukan kejahatan karena dia ingat akan firman Tuhan. Bahkan ketika dia jatuh di dalam kepahitan kehidupan, dia ingat janji-janji Tuhan. Betapa manisnya janjimu itu. Lebih daripada madu bagi mulutku. Sehingga membuat pemazmur kuat kembali. Nah, anak-anakku yang dikasih Tuhan, sekali lagi bagaimana dengan kita? Orang Kristen ini, yang menganggap firman Tuhan itu penting. Sudahkah kita merasakan kekuatan dari firman Tuhan? Artinya firman Tuhan itu yang kita yakini itu enek gunane ora itu, punya enek sektine apa ora itu. Sederhananya mikir begitu. Bagi kita, mengubah hidup kita atau tidak. Nah, kalau kita lihat kehidupan banyak orang Kristen pun sebetulnya gimana ya, mau mengatakan mereka penting, tetapi banyak juga orang Kristen yang hidupnya kurang diterangi oleh firman Tuhan itu. Jadi tidak begitu merasakan kekuatan dari firman Tuhan. Ya, sing dablek ya dablek-dablek ae. Bahkan di penjara itu juga banyak orang-orang Kristen. Ketika ditanya, kenapa kamu melakukan kejahatan, Pak? Terpaksa, Pak. Ini masalah urusan perut, Pak. Ini saya tahu tentang firman Tuhan, tapi kalau masalah perut, gimana anak kami nanti tidak bisa makan dan seterusnya, sehingga saya harus mencuri, harus merampok, dan seterusnya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaan bagi kita, mengapa kita yang menganggap firman Tuhan penting, kurang begitu merasakan kuasa dari firman Tuhan itu? Mari kita belajar dari bacaan kita malam hari ini, Mazmur 119. Kenapa pemazmur merasakan kuasa firman Tuhan dalam hidupnya? Sehingga dia menulis begitu, dia lebih bijaksana, lebih berakal budi, lebih mengerti, tidak melakukan kejahatan dalam kehidupannya. Kuncinya ada di ayat 97. Coba dibaca oleh pemazmur demikian. Betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Kalau kita pakai di dalam hidup kita orang Kristen, betapa kucintai Injilmu Tuhan, aku merenungkannya sepanjang hari. Maka kita pun akan merasakan kuasa-kuasa dari firman Tuhan terjadi dalam kehidupan kita seperti yang dirasakan oleh pemazmur tadi. Betapa kucintai Injilmu, begitu kalau saya rubah Tauratmu. Jadi seringkali orang mengatakan firman Tuhan itu penting tetapi tidak mencintai atau kurang mencintai dari firman Tuhan. Kita tahu bagaimana cinta itu ya. Cinta itu tentu, waduh, sudah biasa ya pinter tentang cinta itu. Cinta mau berkorban, cinta mau dan segalanya. Rasanya itu setiap hari rasanya pengen ketemu karena cinta itu, begitu ya. Jadi betapa kucintai firman-Mu, kita kurang mencintai firman itu. Kalau kita mencintai firman Tuhan, kita tidak tanya sapa sing khotbah, sapa sing layani, siapa yang melayani firman Tuhan itu. Khotbah mbuh piye ngalor ngidul ngetan ngulon. Tetapi ketika kita mencintai firman Tuhan itu, saya akan mencari kehendak Tuhan itu apa dalam firman itu. Sehingga kita mendapatkan sesuatu dari firman itu. Ya. Jadi banyak orang yang mengatakan firman Tuhan itu penting, tetapi banyak yang tidak mencintai firman Tuhan. Ketika kita akan masuk dalam firman Tuhan, ambekane rada dawa ditarik begitu.
ambekane engko lek wis khotbah suwi wis mulai rada bingung, mulai rada rame ndang dinteni pekotbah kira-kira ngomong amin ngono wis ambekane dawa meneh iki. Semangat itu ya. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mencintai firman Tuhan sekali lagi, dowondek khotbah bagus tidaknya khotbah itu suaranya meledak-ledak atau tidak bagi dia harusnya tidak penting. Yang penting adalah apa yang mau disampaikan Tuhan itu melalui firman itu. Maka dia akan mencari. Ya, kalau kita mencintai ya seperti wong lek mbah nunggoni mbahe arep sedo gitu mau meninggal dunia ditunggoni. Wah, kalau mbahnya lalu cerita ya wis le suarane saya entek rukuno karo dulur-dulurmu dan sojo dan medum-medum du apa dan seterusnya, dia maunya begitu dengan suara terbata-bata. Ndak jelas maksudnya mbah ki apa ya, suarane wis ora jelas. Tetapi ketika kita mencintai mbah kita itu kira-kira kita akan mendengarkan dengan seksama. Mbah ngomong apa ya, maksudnya apa ya dan seterusnya. Itu yang akan dicoba dilakukan dalam kehidupannya karena kita akan menurut karepe mbah, kersane mbah dan seterusnya itu mengiang dalam kehidupan kita. Demikian juga dengan firman Tuhan. Ketika kita mencintai firman Tuhan, maka kuasa itu terjadi. Kita akan betul-betul bisa merasakan kekuatan dari firman Tuhan itu. Dan yang kedua, kalau kita belajar dari Mazmur, betapa kucintai Tauratmu, kemudian aku merenung. Jadi ketika mendengar firman Tuhan bukan hanya telinga yang dipakai, tetapi yang dipakai juga adalah hati. Jadi telinga itu biasanya kan metu tengen mlebu kiwa blas hilang gitu ya. Tetapi kalau ketika kita menggunakan hati, maka tertanam mesti enak sing carry, mesti ada. Ya sama ketika kita membaca surat-surat pacar kita dulu begitu, yang dulu masih pacaran dengan surat-surat begitu ya. Kalau kita baca begitu saja yang tidak ada artinya ya, sayang kamu dini makan apa hari ini dan seterusnya. Aku senang kalau kamu itu setia padaku sayang. Kalau kita baca seperti itu saja ya tidak ada artinya. Tetapi kalau kata-kata itu kita renungkan, waduh perhatian banget ya pacarku padaku. Aku dino iki mangan apa begitu ya. Lek ora ya biasa gitu ya. Tetapi ketika ditulis begitu kemudian aku sungguh senang lek kowe setia padaku. Waduh, sudahkah saya setia pada pacar saya? Iki hati sih berbicara begitu, bukan hanya mendengarkan saja tapi merenungkan dari firman Tuhan itu. Kalau kita ingin merasakan kekuatan dari firman Tuhan, maka bukan hanya membaca, bukan hanya mendengar, tetapi kita harus merenungkan firman Tuhan itu. Dan yang ketiga dan yang terakhir adalah aku merenungkannya sepanjang hari. Sepanjang hari. Sebetulnya kalau diterjemahkan ini agak lebih sulit lagi. Sepanjang hari itu esuk teko bengi terus bar kuwi sesuk ora, begitu bukan begitu. Jadi sepanjang setiap hari. Tapi kata-kata bahasa Indonesia sepanjang setiap hari kita kok ora penak hari. Sepanjang hari begitu. Jadi bahasanya harusnya setiap saat gitu. Mazmur ini merenungi akan firman Tuhan. Jadi kalau kita kepingin merasakan kuasa dari firman Tuhan, kekuatan dari firman Tuhan, ya jomong Senin Kemis gitu ya. Bukan hanya seminggu sepisan lek teko begitu ya, tapi ya hampir setiap hari bagaimana kita bisa memasukkan firman Tuhan dalam kehidupan kita itu. Sehingga kita akan merasakan kekuatan dari firman Tuhan. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, 3 hal tadi yang kita pelajari dari pemazmur malam hari ini. Mari kita yang muda-muda ini belajar dari beliau untuk mencintai firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, tetapi bukan jarang-jarang, tetapi sepanjang setiap hari dalam kehidupan kita. Maka kita akan merasakan kuasa dari firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih untuk Bapak Suyono sudah menyampaikan firman Tuhan. Semoga Bapak Pendeta Suyono dan saudara-saudara sekalian diberkati Tuhan. Amin. Mari kita angkat satu
pujian, Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia akan tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Terima kasih Tuhan. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Dia tak tinggalkanmu. Mari kita masuki doa-doa syafaat kita. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada saat ini. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan betul-betul kami bisa merasakan kuasa dari firman-Mu itu, sehingga begitu terjadi nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan anak-anak-Mu yang malam hari ini datang kepadamu di dalam ibadah kami pada malam hari ini, ya Tuhan. Engkau yang hadir satu persatu, jamah pribadi-pribadi, Engkau yang memberkati, Engkau yang memberi kekuatan, Engkau yang memberi kemampuan kepada anak-anak kami, sehingga mereka
terus merasakan dekapan kasih-Mu, damai, sukacita, kekuatan iman berada di dalam diri anak-anak kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan pekerjaan mereka, kami serahkan kuliah mereka, kami serahkan sekolah mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu memberi terbaik bagi anak-anak-Mu ini, sehingga anak-anak kami terus betul-betul merasakan sukacita, pemberian dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tidak lupa kami juga berdoa bagi para pelayan kami yang ada di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Jombang. Biarlah Tuhan pakai mereka, Tuhan berkati keluarganya. Demikian juga saudara-saudara kami yang membantu di proses ibadah online pada malam hari ini, kiranya Tuhan selalu menyertai, memberkati mereka, dan juga Tuhan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Bangsa dan negara kami serahkan kepadamu Tuhan. Kami serahkan para pemimpin kami, baik yang di pusat sampai di daerah. Biarlah mereka menjadi pemimpin yang baik bagi kami. Demikian juga para aparat yang menjagai kami, kiranya Tuhan selalu berkati mereka. Tuhan beri kesehatan dan kekuatan. Terlebih juga para medis yang bekerja menghadapi pandemi COVID-19 ini, kiranya Tuhan selalu menyertai mereka, memberkati para medis yang bekerja ini sehingga mereka tidak terpapar COVID-19. Pasien yang dilayani bisa Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Kami serahkan mereka semua ya Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga anak-anak kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kiranya Tuhan berkati mereka melalui hamba-Mu. Biarlah kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta persekutuan Roh Kudus turun menyertai dan memberkati anak-anakku sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tidak terasa ibadah online pada hari ini sudah hampir selesai. Dan untuk lagu ini saya undang teman-teman semuanya untuk bangkit berdiri. Tuhan itu ajaib, amin. Amin. Tuhan berkuasa atas segalanya, amin. Tuhan adalah Raja atas segala raja, amin. Tuhan sumber kemenangan kita semua, amin. Amin. Ajaib Kau Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan
kami.